Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain, amma ba'd. Honorable Mrs. Zulfa Ismawati MBD, as a lecturer who teaches English text studies course and heavy French. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sultan Hudana dari Prodi Manajemen Dakwah kelas 1B. Saya di sini akan menyampaikan tugas ujian tengah semester mata kuliah kajian teks Inggris, yaitu menjelaskan salah satu artikel jurnal yang berjudul Publish Open News Analysis for Moderate Religious Social Media that Meaning Oppose. Artinya, analisis opini publik untuk agama moderat, pendekatan penggalian data media sosial. Artikel jurnal ini ditulis oleh Muhammad Mundovi, Ilyas Subena, Safruddin, Abdul Karim, dan Solahuddin. Artikel ini diupload atau diterbitkan oleh Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Wali Songo, Semarang dengan Sinta 2. Yaitu pertama, abstract. Purpose: this paper aimed to elaborate discuss religious moderation on social media in terms of proportion of netizens responding to the words of religious moderation. Tujuan tulisan ini bertujuan untuk mengelaborasi wacana moderasi beragama di media sosial, ditinjau dari perspektif warganet dengan menyikapi nilai-nilai moderasi agama. Selanjutnya, method. This study uses text meaning to interpret and categorize comments from Twitter about the values of moderation. In addition, sentiment analysis also to capture the number of positive and negative words in a tweet. That analysis was also to extract and explore the dominance of Twitter as emotion around the volume of moderation. Metode penelitian ini menggunakan teks meaning untuk menginterpretasikan dan mengkategorikan komentar dari Twitter tentang nilai moderasi. Selain itu, analisis sentimen digunakan untuk menangkap jumlah kata positif dan negatif di setiap tweet. Analisis data digunakan untuk mengeksplorasi dan mengeksplorasi emosi pengguna Twitter yang dominan seputar nilai moderasi. Next, result. Sentiment analysis result indicate the variance of Twitter users, public participation, and conflicting perception of religious moderation follows the variance of public views of Twitter users on the issue of religious moderation. Content show that positive sentiment is higher than negative sentiment. Result atau hasil analisis sentimen menunjukkan adanya variasi partisipasi masyarakat pengguna Twitter dalam memberikan persepsi terhadap agama atau nilai moderasi beragama. Variasi pandangan masyarakat pengguna Twitter terhadap isu konten moderasi beragama menunjukkan bahwa sentimen positif lebih tinggi daripada sentimen negatif. Next, implication. This research contributes to the study of religious moderation more
growth by understanding of social media, assure privacy, and solving who machine learning text meaning can help better understand concepts related to the value of moderation. Implication atau implikasi. Penelitian ini berkontribusi pada kajian moderasi beragama secara lebih luas dengan memahami bagaimana persepsi pengguna media sosial dan menunjukkan bagaimana machine learning atau text meaning dapat membantu lebih memahami konsep yang berkaitan dengan nilai-nilai moderasi. Next, originality. This study present a new methodology and analytical approach to investigating moderate religious and social media conversation, which brings together a multidisciplinary knowledge of technology, data science, and religious studies. This research is the first study that used data meaning approach to public news analysis for moderate religious in Indonesia. Originality atau originalitas. Studi ini menyajikan metodologi baru yang mendekatkan analitis dengan menyelidiki agama moderat dalam percakapan media sosial yang menyatukan pengetahuan multidisiplin teknologi, ilmu data dan studi agama. Penelitian ini merupakan penelitian pertama yang menggunakan pendekatan data meaning untuk analisis opini publik terhadap agama moderat di Indonesia. Oke, next. Introduction atau pendahuluan. Indonesia is actively campaigning for Islam as a friendly, humanist, and tolerant religion. Abuya to Sikh, Faikah, and Pranixia. Oke, next. Introduction atau pendahuluan. Indonesia is actively campaigning for Islam as a friendly, humanist, and tolerant religion. Abuja 2006, Faikah, and Francisca 2018. Juba Adwiel 2021, Dohiri 2019. This campaign is considered necessary because Indonesia has the characteristic of a pluralistic society, both endings of ethnicity, language, and religion. Although Islam is the majority religion, other religions also live and thrive in Indonesia. They have the right to freedom to practice religion according to their beliefs. Artinya, Indonesia aktif mengkampanyekan Islam sebagai agama ramah, humanis, dan toleransi. Dari Abuja 2006 dan Faikah dan Francisca 2015, Juba et al. 2021, dan Tohiri 2019. Kampanye ini dinilai perlu karena Indonesia memiliki ciri masyarakat yang majemuk, baik suku, bahasa, maupun agama. Meski Islam merupakan agama mayoritas, namun agama lain juga hidup dengan berkembang di Indonesia. Mereka mempunyai hak kebebasan untuk mengamalkan agama sesuai keyakinan. Jadi paragraf ini menjelaskan bahwa di Indonesia
kebangsaan beragama dan hak untuk mengamalkan agama sesuai dengan keyakinan individu dihormati dan diakui. All Indonesia dianggap sebagai contoh negara dengan pendekatan yang inklusif terhadap pluralisme agama, di mana semua kelompok agama dihormati dan diberikan kebebasan dalam beribadah sesuai dengan agama masing-masing. Teks ini mencerminkan nilai-nilai toleransi dan kerukunan antar umat beragama yang menjadi ciri khas masyarakat Indonesia. Amid this variety, Indonesia faces the challenge of the plurality in internal religious understanding of Islam itself. Khoirojal 2017, Wahid 2006, the plurality of understanding and market by the Americans of religious school such as Sunni, Shia, Wahabi, Salafi, Ahmadiyya, and so on. Burhani 2020, Chalpin 2018, Rubaidi 2011. This diversity of understanding then gives birth to types of religious understanding that are both extreme. On the one hand, there is a fundamentalist religious understanding, while on the other hand, there is a liberal religious understanding. Majid 1998, Rofani 2015, Supena 2021, Angurenu 2008, Fundamentalist schools understanding the Al-Quran and Sunnah textuality and religious both in the field of recreate and social interaction. As a result, they teach non-Muslim of group outside themselves interestingly different from fundamentalist liberal Islam understandings. Understand the Quran relationally, contextually, and productively so that it gives breadth to a product's understanding that is different from the understanding of the mainstream of Muslim. Their understanding of the Quran Sunnah has gone beyond the text but is based on the moral message of the text. As a result, their understanding can absorb the meaning and nature of religion for ordinary people. Di tengah pluralitas tersebut, Indonesia menghadapi tantangan pluralitas pemahaman agama internal Islam itu sendiri. Dari Khoirojal 2017, Wahid 2006. Pluralitas paham tersebut ditandai dengan munculnya aliran-aliran Islam, aliran-aliran agama seperti Sunni, Syiah, Wahabi, Salafi, Ahmadiyah, dan sebagainya. Burhani 2020, Chaplin 2018, Rubaidi 2011. Keberagaman pemahaman inilah yang kemudian melahirkan dua jenis pemahaman keagamaan yang sama-sama ekstrim. Di suatu sisi terdapat paham keagamaan yang fundamentalis, dan di pihak lain terdapat paham keagamaan liberal. Dari Majid 1998, Rofani 2015, dan Supena 2021,
Umuriani 2008. Aliran fundamentalis memahami Al-Quran dan Sunnah secara tekstual dan kaku baik dalam bidang akidah maupun interaksi sosial. Akibatnya mereka memperlakukan non-muslim atau kelompok di luar dirinya secara tidak toleransi. Berbeda dengan Islam fundamentalis, Islam liberal memahami Al-Quran secara rasional, kontekstual, dan produktif, sehingga melahirkan produk pemahaman yang berbeda dengan pemahaman mainstream umat Islam. Pemahaman mereka terhadap Al-Quran dan Sunnah melampaui teks, namun berdasarkan pada pesan moral teks. Akibatnya pemahaman mereka bisa mengaburkan makna dan hakikat agama bagi masyarakat awam. Jadi pada paragraf ini menjelaskan tentang pluralitas dalam pemahaman agama Islam di Indonesia. Pluralitas dalam konteks ini merujuk pada beragamnya pemahaman dan aliran dalam agama Islam yang ada di negara tersebut. Beberapa aliran yang disebutkan mencangkup Sunni, Syiah, Wahabi, Salafiyah, Ahmadiyah, dan lain-lain. Pluralitas pemahaman agama ini telah menciptakan dua jenis pemahaman yang ekstrim di antara umat Islam Indonesia. Teks ini mencerminkan tantangan pluralitas dalam pemahaman agama Islam di Indonesia. Dengan dua jenis pemahaman yang muncul, yaitu fundamentalis dan liberal, yang masing-masing memiliki pendekatan yang berbeda terhadap agama dan masyarakat. Next, in this position, Indonesia is interested in conducting counter-discourses against intolerance, religious discourse, when on the one hand and liberal points on the other, namely a more moderate understanding model exists 2020 every 2020 Kanafi L 2021. This moderate religious understanding of Islam developed in Indonesia under the names Islam Nusantara (NU) and Progressive Islam Muhammadiyah. Gus-Af and Syarat 2019, Mustafa 2015, Sam and Nawawi 2019, Wasim 2020. This counter discourse track is a challenge because the Islamic movements with an intolerant paradigm also social media to communities for its strength. Therefore, when the distributes and carrying out a counter discourse strategy on confused ideas and opinions about moderate Islam status on media sosial. Abdullah and Al-Aftra 2019. Artinya, dalam posisi tersebut Indonesia tertarik untuk melakukan counter wacana terhadap wacana toleransi intoleran agama di satu sisi dan liberal di sisi lain, yakni model pemahaman yang lebih moderat dari Azizi 2020, Hefni 2020, Kanafi et al. 2021. Paham agama Islam moderat ini berkembang di Indonesia dengan nama Islam Nusantara, yaitu NU atau NU Nahdlatul Ulama, dan Islam Progresif Muhammad atau Muhammadiyah. Gus-Af dan Syarat 2019
Mustafa 2015, Syam dan Nawawi 2019, Wasim 2020. Strategi kontra wacana ini menjadi sebuah tantangan karena gerakan Islam dengan paradigma intoleran menggunakan media sosial untuk mengkampanyekan ajarannya. Oleh karena itu, salah satu langkah dalam melakukan strategi kontra wacana adalah dengan menyampaikan ide dan pendapat tentang status Islam moderat di media sosial dari Abdullah dan Al-Fatra 2019. Jadi pada paragraf ini menjelaskan bahwa Indonesia berada dalam sebuah posisi di mana mereka tertarik untuk menghadapi dua jenis wacana yang ada dalam masyarakat, yaitu wacana intoleran agama di satu sisi dan wacana liberal dari sisi lain. Mereka mencari pendekatan dan pemahaman agama yang lebih moderat sebagai alternatif, dan salah satu cara yang dilakukan yaitu counter wacana, mengacu pada upaya untuk melawan dan atau menentang wacana yang bersifat intoleran dalam agama dan wacana yang bersifat liberal. Okay, next. This course strategy is excellent because online media is a determining variable among religious habitation, education, welfare, nationalism, indigency, and social inequality. Leaded online media exposed has succeeded in changing the religious conservation of the Islam tradition to be more moderate, while other are simultaneous and indirect. In other words, a person religious and influenced by the experience of religious habituation in the socio-political environment of his community, not only includes by the values of his religious meaning or doctrines. One of them is the influence of habitation in utilizing social media, what is proven to directly change preference for religious understanding, both about family, social, and political life, including appearances in worship. The larger an online interaction and more media content that is accessed, it is possible for a person to experience a change in understanding from conservative to moderate, especially for the minority generation in Indonesia. Artinya, strategi wacana menjadi penting karena media online menjadi variabel penentu antara pembiasaan beragama, pendidikan, kesejahteraan, identitas nasional, dan kesenjangan nasional. Paparan media online secara langsung berhasil mengubah konservatisme agama khalayak muslim menjadi lebih moderat, sementara yang lain bersifat simultan dan tidak langsung. Dengan kata lain, religiusitas seseorang dipengaruhi oleh pengalaman pembiasaan agama di lingkungan sosial politik masyarakatnya. Tak hanya dipengaruhi oleh nilai-nilai ajaran atau doktrin agamanya saja. Salah satu adalah pengaruh pembiasaan dalam memanfaatkan media sosial yang terbukti secara langsung mengubah preferensi pemahaman agama, baik tentang keluarga, kehidupan sosial, dan langsung mengubah preferensi agama dan politik, termasuk ketaatan dalam beribadah. Semakin lama durasi online dan semakin banyak konten media
yang diakses, maka tidak menutup kemungkinan seseorang akan mengalami perubahan pemahaman dari kontroversial menjadi moderat, khususnya bagi generasi milenial di Indonesia. Jadi, pada paragraf ini membahas pentingnya strategi wacana dalam pengaruh media online terhadap pemahaman agama, pembiasaan beragama, pendidikan, kesejahteraan, identitas nasional, dan kesenjangan nasional di masyarakat. Jadi, media online dapat mempengaruhi perubahan dalam pemahaman agama seseorang secara langsung dan tidak langsung. Secara langsung, media online dapat mempengaruhi seseorang untuk menjadi lebih moderat dalam pemahaman agama mereka. Sementara secara tidak langsung, media online dapat mempengaruhi pembiasaan dan preferensi dalam beragama yang pada gilirannya mempengaruhi tindakan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk interaksi keluarga, kehidupan sosial, partisipasi politik, dan praktik ibadah. Next. Based on research by Flighting and MC Adam, religion in Indonesia, social media space in vulnerable to social conflict is MC Adam and Flickstein 2011. The potential for conflict in the social media space is affected by the spread of text news, hoax, malicious gossip, and personalized hate speech. Paragraph 2011. Meanwhile, the research brought forward by Sunarto also confirmed that social media has an impact on the development of regionalism. Sunarto 2017, Thomas 2020. Thus, social media can be used for both constructive and destructive purpose. It is said to be conducive, and if the religious contents on my social media is educative, soothing, and create harmony among humans, believing social media will be destructive when the religious context contains in the media speech, hoax, hate speech, and intolerance. Therefore, the counter-discourse strategy is essential because religious context on social media is dominated by intolerant ideology, Degeb and Withrow 2020. Meanwhile, under moderate and tolerant Islamic religious discourse are king under dominance of interest discourse. 17. Internet user in Indonesia are estimating by as a result most internet user could access this intolerant religion context. Artinya, berdasarkan penelitian Flickstein dan MC Adam, agama dalam masyarakat Indonesia rentan terhadap konflik sosial dari MC Adam dan Flickstein tahun 2011. Potensi konflik ruang media diperparah dengan penyebaran berita palsu, hoax, gosip, jahat, dan ujaran kebencian yang personalisasi atau dari Pariser tahun 2011. Sementara itu, penelitian yang dikemukakan Sunarto juga menegaskan bahwa media sosial berdampak terhadap berkembangnya radikalisme agama.
dari Sunarto 2017, Thomas 2020. Dengan demikian, media sosial dapat digunakan untuk tujuan konstruktif dan destruktif. Dikatakan konstruktif jika konten keagamaan di media sosial bersifat edukatif, memajukan, dan menciptakan kerukunan antar umat manusia. Media sosial akan menjadi destruktif ketika konteks keagamaan yang terkandung dalam media tersebut menyebabkan hoaks, ujaran kebencian, dan intoleransi. Oleh karena itu, strategi kontra wacana menjadi penting karena konten keagamaan di media sosial didominasi oleh ideologi intoleran dari Deco dan Witro tahun 2020. Sementara itu, wacana agama Islam yang moderat yang toleran semakin terpuruk di bawah dominasi wacana agama yang intoleran. Pada saat yang sama, pengguna internet di Indonesia semakin hari semakin meningkat. Alhasil, sebagian besar pengguna internet dengan cepat mengakses konten keagamaan yang intoleran tersebut. Jadi, pada paragraf ini menggambarkan dampak media sosial dan peran agama dalam masyarakat Indonesia serta bagaimana penyebaran informasi di media sosial dan dapat memengaruhi kerentanan terhadap konflik sosial, radikalisme agama, dan pengaruh pemahaman agama yang intoleran. Kompleksitas peran media sosial dalam membentuk pemahaman agama dan dampaknya pada masyarakat Indonesia, serta menyoroti perlunya strategi yang efektif untuk mengatasi pengaruh pemahaman yang intoleran di dunia online. Visit on report released by We Are Social, a British community in collaboration with Hostitus, active social media user in Indonesia. As of January 2021, increased by 6.3% of the averaging of 10 million users compared to January 2020, when we from this total population of Indonesia around 274.9 million people, then 61.8% of them as active and in social media. Meanwhile, it is known that the last Indonesia internet user have reached 206 million intercurrency of Indonesia 170 million active social media users 168.5 million access it via mobile devices serve as smartphones and other facts. It is that we are social, and Jesus said that the average Indonesian social media user could spend up to 3 hours and 14 minutes per day in terms of the age of social media. As this report show that regency in the 25 and 34 years age range dominance. After that, age group 18 24 years. In this report, we are social and has the also analysis of social media platform as the most in the
past months by internet user from 16 to 64 years old. Among the existing social media platform, YouTube occupies the top position. They were followers by WhatsApp, Instagram, Facebook, and Twitter. Haryanto 2021 Game 2021. Berdasarkan laporan yang dirilis We Are Social, perusahaan asal Inggris yang bekerja sama dengan Hootsuite, pengguna aktif media sosial di Indonesia per Januari tahun 2021 meningkat sebesar 6,3% atau setara 10 juta pengguna dibandingkan Januari 2020. Jika dilihat dari total penduduk Indonesia sekitar 274,9 juta jiwa, kemudian 61,8% di antaranya aktif di media sosial. Sementara itu pengguna internet Indonesia terkini diketahui mencapai 202,6 juta. Menariknya dari 170 juta pengguna internet atau pengguna aktif media sosial di Indonesia, 168,5 juta mengaksesnya melalui perangkat seluler seperti ponsel pintar. Faktanya, We Are Social harus menyebutkan rata-rata pengguna media sosial Indonesia bisa menghabiskan waktu hingga 3 jam 14 menit per hari. Dari sisi usia pengguna media sosial, laporan ini menunjukkan bahwa penduduk pada rentang usia 25-34 tahun mendominasi. Setelah itu kelompok umur 18-24 tahun. Dalam laporan We Are Social dan Hootsuite juga menganalisis perform media sosial paling banyak digunakan dalam sebulan terakhir oleh pengguna internet berusia 16 hingga 64 tahun. Di antaranya platform media sosial yang ada YouTube menempati posisi teratas, diikuti oleh WhatsApp, Instagram, Facebook, dan Twitter. Dari Haryanto tahun 2021 dan Camp 2021. Jadi paragraf ini menyajikan data fakta terkait penggunaan media sosial dan internet di Indonesia pada awal tahun 2021. Jadi teks ini memberikan pemahaman tentang sejauh mana media sosial dan internet telah mengaruhi cara masyarakat Indonesia berinteraksi, berkomunikasi, dan menghabiskan waktu secara online, serta membantu mengidentifikasi tren pengguna media sosial dan platform-platform yang paling populer di negara ini pada awal tahun 2021. Many internet users have resulted in intensive interaction and communication through social media in Indonesia. Having 2020 that social media often represent religious narrative that are free of access and are often used by Christian group to foster conflicts and refuse identity politics, marked by diminishing affiliation to religion institutions, setting religious minority, strengthening individualism, and change from pluralism into tribalism. Havni 2020. On the other hand, Rahmatullah 2021 said that the trends of seeking for information and religion moderation on the internet has not yet reached a high level of interest and has not occurred
affluence throughout Indonesia. This condition implies that from to promise the idea of religion moderation on the internet still need to be combined again. Rahmatullah 2021. Banyaknya pengguna internet mengakibatkan interaksi dan komunikasi yang insentif melalui media sosial di Indonesia. Hefni 2020 menyoroti bahwa media sosial kerap menyajikan narasi keagamaan yang bebas akses dan kerap digunakan oleh kelompok tertentu untuk menumbuhkan konflik dan menghidupkan kembali politik identitas yang ditandai dan berkurangnya afiliasi terhadap lembaga keagamaan. Pergeseran otoritas keagamaan, menguatnya individualisme dan perubahan dari pluralisme menjadi tribalisme dari Hefni 2020. Di sisi lain, Rahmatullah tahun 2021 mengatakan tren pencarian informasi moderasi beragama di internet masih belum mencapai tingkat peminat yang tinggi dan belum terjadi secara merata di seluruh Indonesia. Kondisi ini menyeratkan bahwa upaya untuk mempromosikan gagasan moderasi beragama di internet masih perlu dikampanyekan kembali. Dari hasil Rahmatullah 2021. Jadi paragraf ini menjelaskan dampak meningkatkan pengguna internet di Indonesia, khususnya melalui media sosial, terhadap isu-isu keagamaan dan pemahaman agama Islam, pemahaman agama dalam masyarakat. Pentingnya upaya untuk mengkampanyekan gagasan moderasi beragama di dunia maya untuk menghadapi dampak dan mungkin timbul akibat perubahan dalam pemahaman dan identitas keagamaan yang dipengaruhi oleh media sosial. Based on this consideration, this study will examine how the discourse of Islamic moderation is present in social media in Indonesia. The social media question in this study as Twitter. In order to strengthen the empirical result of user proposition and analysis of user sentiments when carried out on comments from mainstream social media accounts in Indonesia, also one of the determining methods, namely text meaning. This method is also to extract information from social media by identifying and exploring existing patterns using text meaning to find out the grouping of other openings religion moderation in Indonesia. Berdasarkan pertimbangan tersebut, penelitian ini akan mengkaji bagaimana wacana moderasi Islam hadir di media sosial. Di Indonesia, media sosial yang dipilih dalam penelitian ini adalah Twitter untuk memperkuat hasil empiris persepsi pengguna. Dilakukan analisis sentimen pengguna terhadap komentar akun media sosial mainstream di Indonesia dengan menggunakan salah satu metode data mining, yaitu text mining. Metode ini digunakan untuk mengekstrak informasi dari media sosial dengan mengidentifikasi dan mengeksplorasi pola-pola menarik menggunakan text mining untuk mengetahui pengelompokan pendapat pengguna mengenai moderasi beragama di Indonesia. Jadi paragraf ini menjelaskan tujuan penelitian yang akan dilakukan yang berkaitan dengan bagaimana wacana moderasi Islam muncul di media sosial di Indonesia, khususnya platform Twitter. Penelitian yang digunakan memahami dan menganalisis peran media sosial, khususnya Twitter, dalam pembentukan dan refleksi wacana moderasi Islam di Indonesia. Metode analisis sentimen dan text meaning akan membantu mengungkapkan pola-pola pendapat dan perasaan pengguna serta pengelompokan pendapat dalam topik yang teliti.
Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Saya berharap penjelasan yang saya berikan bisa bermanfaat untuk kita semua. Bila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf, because kesempurnaan hanyalah milik Tuhan. And thank you very much until the end. Thank you very much. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.